Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yaitu akan menjelaskan tentang presentasi mengenai perkembangan motivasi pada siswa. Perkenalkan diri, nama saya Ramadan, kami 04 yang akan membawa pada kali ini. Selanjutnya untuk materi yang pertama saya serahkan kepada Bang Musa. Ini ada poin kunci motivasi siswa untuk berlatih. Menurut Kirkwood W 2001, motivasi adalah suatu kondisi atau status internal yang kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Nusana Hakim 2000 dalam halaman 25 mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada poin-poin motivasi yang kunci motivasi untuk siswa, yaitu poin pertama berorientasi pada keberhasilan. Menurut Hagiono 1979 merupakan definisi motivasi berprestasi dapat membedakan jadi dua, yaitu motivasi berprestasi yang bersifat otonom dan motivasi berprestasi yang bersifat sosial. Motivasi bersifat otonom didasarkan pada standar yang pada diri siswa itu sendiri, yaitu prestasi yang dapat dicapai sebelumnya. Sedangkan motivasi berprestasi yang bersifat sosial didasarkan pada pembandingan yang berasal dari luar, yaitu prestasi orang lain. Contohnya akan dilanjutkan rekan saya. Lalu ada memotivasi secara intrinsik atau dari dalam. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu dari luar dirinya, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Orang yang tingkah lakunya digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau tingkah lakunya telah mencapai hasil tingkah laku yang dia inginkan. Lalu yang ketiga ada sesuai dengan tingkat perkembangan. Artinya kita sebagai tenaga pendidik dapat memotivasi siswa untuk belajar, tidak boleh memaksakan dan harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan harus menghargai semua yang dilakukan oleh siswa, tidak hanya berfokus pada hasil, melainkan juga harus melihat prosesnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Oke, sini saya menjelaskan tentang teknik motivasi siswa berlatih. Pertama, teaching by invitation dapat membantu motivasi anak dalam belajar dan meningkatkan kemampuan koordinasi gerak anak. Memberi stimulus berupa teknik motivasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam mengikuti pembelajaran belajar. Yang kedua, instruction merupakan teknik mempermudah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar, di mana semua siswa dari semua tingkatan kemampuan dapat berpartisipasi secara aktif mempelajari aktivitas belajar yang diberikan oleh guru. Menurut Adam Suherman dan Adi Sartono dalam buku Pedagogi Olahraga, pada teknik ini terutama guru harus mengobservasi kemampuan dan minat siswa. Berdasarkan aktivitas tersebut, guru merubah aktivitas belajar menjadi lebih mudah untuk siswa masih rendah keterampilannya. Yang ketiga ada chart design activity, merupakan sebuah tempat maupun wadah yang menyediakan fasilitas khusus yang dirancang dan digunakan untuk kalangan anak atau siswa, harus menyesuaikan dengan aktivitas peserta didik. Sama video taping, video animasi salah satu media pembelajaran yang menampilkan gambar dan tulisan yang menarik supaya mudah untuk dipahami dan ditirukan sehingga dapat membantu proses
media video animasi termasuk jenis media audio visual karena dalam media tersebut berisi tentang suara dan gambar. Melalui video dapat memberikan motivasi untuk mengikuti pembelajaran media semakin meningkat serta suasana proses pembelajaran yang tidak membosankan. Selanjutnya, oke, sekian. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan untuk 2 pertanyaan mangga dipersilakan. Saya, mana? So, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Daniel Oki Permana dari dengan nomor absen 6. Di sini saya ingin bertanya, di sini kan membahas motivasi. Nah, ketika kita sedang memotivasi anak, pasti ada saja anak yang tidak mendengarkan kita gitu, yang sulit untuk diberi motivasi. Bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, izin menjawab. Di setiap orang itu memiliki sifat, kepribadian, karakter, pola pikir, dan keunikannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan lainnya. Maka dari itu, tiap pendekatan untuk memotivasi anak juga berbeda-beda. Ini ada beberapa poin pemberian motivasi untuk anak-anak yang sulit dimotivasi. Yang pertama, kenali karakter dan pola pikir orang tersebut. Bisa jadi orang atau anak yang kita motivasi itu tidak sejalan pola pikirnya dengan kita yang memberikan motivasi. Makanya motivasi yang kita berikan tidak masuk ke anak. Lalu yang kedua ada kenali kemauannya. Bisa jadi hal yang kita motivasikan tidak selaras dengan kemauan yang dia inginkan. Lalu ada bangun kepercayaan satu sama lain, di mana anak harus mempercayai orang-orang yang sedang memotivasi dia. Seperti itu. Izin menyampaikan, tadi dijelaskan bahwa seorang harus percaya kepada seorang yang memotivasinya. Justru dari pertanyaannya tersebut itu menanyakan kembali gitu. Seakan itu kan sudah sangat jelas sulit untuk percaya kepada orang lain untuk memotivasi. Dan tindakan bunyi ataupun tindakan seorang yang memotivasi itu harus bagaimana supaya anak tersebut dapat percaya pada dia. Nah, kembali yang tadi harus tahu dulu kemauannya apa, pola pikirnya bagaimana, biar tidak selaras dan anak itu merasa tersambung dan terhubung dengan yang memotivasinya. Maka dari itu anak itu harus diambil kepercayaannya, harus didapatkan kepercayaannya oleh yang memotivasi dengan cara yang tadi seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, dipersilakan. Saya tadi kan ada pembahasan mengenai Maaf, oke, perkenalan. ya di perkenalan ini perkenalkan nama saya Aki Abdurrahman Rahman, nomor absen 1 spot. Tadi kan di situ ada membahas mengenai motivasi gitu ya. Kalau memang bisa dilakukan bagaimana caranya untuk mendapatkan daya semangat siswa yang introvert itu, yang diibaratin dia sulit untuk bersosial, sulit untuk berbaur gitu. Baik, ingin jawab pertanyaan dari saudara Ayu terkait pertanyaan tentang motivasi untuk siswa yang introvert ya. Dalam PPT tadi sudah dijelaskan poin-poin kunci memotivasi siswa, yaitu ada poin teknik intrinsik variasi. Sebelumnya saya jelaskan kembali. Teknik intrinsik variasi merupakan teknik mempermudah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar, di mana semua siswa dari sematikan kemampuan dapat beradaptasi secara aktif terhadap aktivitas belajar yang diberikan oleh guru. Si guru juga atau memberi kesempatan pada siswa untuk beradaptasi
Kemudian di sini saya sambutkan menurut web guru inovatif terdapat 5 pendekatan yang dapat dilakukan terhadap anak introvert di sekolah. Salah satunya adalah motivasi. Yang pertama, memberikan mindset dan pengetahuan kepada siswa perihal tipe kepribadian. Yang kedua, ada beri waktu siswa untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam lingkungan kelas atau sekolahnya. Yang ketiga, dorong mereka agar berani tampil di depan kelas. Jadi si guru itu memotivasi siswa untuk dorong siswanya untuk aktif di kelas. Dan yang keempat, berikan kesempatan siswa untuk mengeksplor hobi dan potensi yang mereka miliki. Jadi didukung hobi yang terdapat pada siswa itu, didorong oleh gurunya. Kemudian yang kelima, memberikan siswa apresiasi dan pujian. Setelah siswa melakukan sesuatu atau kegiatan, hendaknya si guru itu memberikan apresiasi atau pujian, bukan malah mencemoohnya atau menyalahkannya gitu. Jadi kelima poin tersebut jika disambungkan ke dalam tadi teknik intrinsik itu masuk gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Jika tidak, pertanyaan ketiga, bukan. Izin, perkenalkan nama saya Ahmad Zainuddin dengan nomor absen 3. Izin bertanya kepada kelompok 12, di mana ada tadi ada teknik memotivasi siswa untuk berbagi. Bisa dicontohkan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran media dari keempat teknik memotivasi siswa. Oke, izin menjawab ya untuk teknik motivasi mata kuliah Penjas. Mata kuliah. Kita kalau saya contohin ya, kita ada teknik teaching by demonstration. Nah, di mana di sini tuh secara motivasinya pada saat seorang guru melakukan praktek mengajar, yang di mana seorang guru tersebut itu mengasih materi kepada muridnya praktek yang paling dasar terlebih dahulu. Nah, pas melakukan hal-hal yang dasar, seorang guru melakukan suatu gerakan yang menyenangkan menurut saya. Contohnya, pertama mungkin kayak gerakan, contohnya kayak lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran besar, gitu. Nah itu mungkin secara rame-rame mungkin bisa aja rame-rame gitu kan untuk anak-anak semua. Nah, mungkin secara prakteknya kita mungkin belajar bermain lebih dahulu gitu. Nanti setelah itu baru ke praktek pengajaran dasar olahraganya. Terus yang kedua ada integration. Kalau di sini seorang guru lebih harus kayak mengobservasi terlebih dahulu setiap siswa-siswanya, karena ingin mengakui karakter pada siswa-siswanya. Karena hal di sini kenapa perlu diobservasi terlebih dahulu, supaya seorang guru bisa tahu ikatan untuk pembelajaran aktif sampai mana. Apakah seorang anak ini akan dikasih materi-materi yang sulit atau tidak, atau yang hanya dasar-dasarnya aja. Ini sangat penting untuk seorang guru. Terus yang ketiga paling self design activity, merupakan sebuah tempat mampu pada yang menyediakan fasilitas. Nah di sini mungkin lebih ke fasilitas olahraga, gitu kan. Seperti contohnya mungkin kayak bola atau mungkin bola hoop. Itu mungkin jadi bahan dasar utama untuk permainan seorang anak-anak SD. Mungkin kalau misalnya kita contohkan bola hoop, kita bisa pakai materi-materi seperti loncat jauh atau berlari, berjalan, dan estafet segala macam bisa menggunakan bola hoop.
terus video taping. Nah, di sini biasanya video taping ini saya temukan biasanya berada di kelas 1 sampai kelas 3 SD biasanya. Nah, di sini biasanya praktek-praktek merupakan praktek senam dengan video visual, praktek senam, praktek olahraga, senam apa aja, senam piknik, senam lantai segala macam bisa dipakai menggunakan video taping ini, video visual atau presentasi. Mungkin sekian, jika ada yang mau menyampaikan silakan. Ini enggak ya? Ya, Bisa di atas yang tidak boleh. di nomor 1 itu kan adanya seorang guru yang mengundang invitation kan, mengundang itu motivasinya gimana gitu? Dari katanya saja itu invitation, jadi guru itu kan semacam mengundang siswanya gitu. Terus letak motivasinya mana tadi yang dijelaskan gitu. Kemudian selanjutnya yang di poin 2 variasi, tadi kan dikatakan untuk jawabannya kayak semacam siswa itu diberikan materi dasar ataupun dan sebagainya. Itu sama juga motivasinya di mana gitu. Sementara kan kalau untuk tingkatan siswa gitu kan sudah jelas dari ada kelas bawah dan kelas atas, di mana kelas bawah itu fokus pada bermain, kemudian tingkatan yang atasnya sudah mulai dikenalkan, bukan melakukan tapi dikenalkan ke gerakan dasar gitu. Itu letak motivasinya di mana juga gitu, masih kurang jelas. Kemudian yang ketiga, poin ketiga di bawah ini, penggunaan alat semacam hula hoop yaitu lompat jauh. Itu kan kayak semacam motivasinya juga di mana gitu. Kita cuma dikasih bola hoop, kemudian lompat jauh, kemudian hula hoop, itu motivasinya di mana dengan alat itu gitu maksudnya. Jadi apa hubungannya motivasi dengan alat tersebut? Kalau untuk video yang mungkin oke lah, saya juga cukup paham mengenai penjelasan tadi dari saudara dan saudara tadi. Namun untuk yang ketiga poin tersebut saya masih kurang jelas, kurang paham di mana motivasinya. Oke, terima kasih. Izin jawab ya untuk yang poin pertama, teaching by invitation itu bukan betul-betul secara harfiah bahwa guru itu mengundang, tapi secara tidak langsung guru mempersiapkan bahan ajar atau teknik pengajaran yang mengundang siswanya untuk bersemangat untuk belajar. Jadi motivasi di sini adalah motivasi untuk mereka belajar. Jadi mengundang untuk mereka tuh semangat untuk belajarnya, seperti itu. Dijelaskan seperti Ramadan tadi, yang rame-rame itu untuk invitasi. Jika terlihat pembelajarannya menyenangkan, anak-anak pun akan termotivasi untuk mengikuti pembelajarannya. Itu. Oke. Untuk yang kedua, di sini dijelaskan pada titik ini terutama guru harus mengobservasi kemampuan dan minat siswa. Berdasarkan hasil tersebut, guru mengubah aktivitas belajar menjadi mudah dan untuk siswa masih rendah keterampilannya. Untuk child-design activities, tadi Ramadan mencontohkan dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang ada di sekolah. Hal ini memotivasi siswa ketika siswa melihat alat-alat yang dia sukai, dia cenderung untuk mengikuti